Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan memberikan sedikit ilmu mungkin untuk sebenarnya biar teman-teman nggak bingung gitu terkait tutorial Hackrash ini. Mungkin yang untuk pengawal ini saya akan membahas tutorial tentang simulasi aliran steady dengan menggunakan Hackrash. Untuk software Hackrash sendiri yang saya gunakan di sini masih versi yang lama, yaitu versi 4 seperti itu, dimana nantinya untuk selanjutnya mungkin untuk aliran unsteady ataupun penggunaan dalam opsi tracing flow, tracing pola aliran, saya akan menggunakan Hackrash di atas versi 5 seperti itu ya. Untuk di sini saya sudah memberikan beberapa pokok bahasan yang teman-teman wajib nantinya untuk diisi terkait data seperti itu yang harus teman-teman miliki. Pertama terkait geometri data, tentunya teman-teman saya tidak perlu memberikan gambaran secara gamblang ya. Itu karena saya mengerti pasti teman-teman sudah memiliki terkait geometri data sungai, dalam artian jarak yang teman-teman rencanakan, jarak sungai yang teman-teman rencanakan, lalu nampang sungai di masing-masing section, ataupun nanti adanya junction ataupun pertemuan antara sungai. Lalu yang kedua yaitu perhitungan debit puncak, yang tentunya teman-teman sudah dapatkan baik itu dari data suatu instansi, mungkin teman-teman sudah dapat debit puncak suatu sungai tersebut, dan juga ataupun kalau belum mungkin teman-teman sudah menghitungnya seperti itu di hidrograf satuan sintetik, entah apapun yang teman-teman pakai nantinya. Nah, di sini yang dibutuhkan yaitu debit puncaknya teman-teman, dikarenakan nanti untuk aliran simulasi dengan aliran steady sendiri itu keseragamannya ya, karena steady itu berarti seragam, itu berarti nantinya hanya debit tetap gitu teman-teman. Jadi dia bukan berdasarkan waktu gitu, bukan seperti flow hidrogram berdasarkan waktu jam pertama, jam kedua sampai seterusnya, bukan. Beda. Dan sebelum langsungnya dianggapkan info yang masuk adalah debit puncak seperti itu. Contoh yang ketiga yaitu penyelesaian terhadap flow regime yang diinginkan. Ini teman-teman bisa gunakan, bisa sesuaikan dengan yang ingin teman-teman capai, baik itu flow regime dari subkritis, superkritis ataupun yang mix seperti itu. Nah, mungkin langsung saja. Ini untuk tampilan awalnya teman-teman. Nanti saya mungkin akan mengulas sedikit ya tentang geometri data. Nah, seperti di sini teman-teman bisa lihat. Di sini saya sudah memiliki geometri data sungai, yaitu panjang sungai yang ingin saya rencanakan dari 200 menuju 10, di mana 200 yang terbesar ialah hulu, bagian hulunya, dan 10 adalah hilir, bagian hilir ya tentunya. Lalu di mana untuk titik merah ini, seperti kita tahu ialah ini merupakan bank station yang kita teman-teman tentukan. Seperti itu, langsung aja saya bikin nulis. Nah, seperti ini kita akan ke yang bagian hulu, ini 200 ya teman-teman ya. Ini seperti saya bilang tadi, ini per sectionnya, dimana station adalah jarak nampang dari section teman-teman seperti itu. Lalu elevasinya, jadi sebagai contoh seperti titik 1,
dengan besar min 6,3, berarti min 6,3 di sini teman-teman. Di sini min 63,74 di sini dengan elevasi 676,7 dari sini. Terus selanjutnya 61 di titik yang kedua. Gitu ya. Lebih jelasnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini seperti ini teman-teman. Ini stationnya, terus dihubungkan dengan elevasinya. Seperti itu selanjutnya. Ini juga seperti itu teman-teman ya. Saja di sini ada downstream bridge length, berarti jarak sungai dengan penampang berikutnya sampai menuju hilir. Jadi di 200, di sini ada 50 50 50, di mana channel yang bagian tengahnya, channel sungainya yang utama itu 50 meter, LOB-nya, bank station-nya, ROB-nya juga 50 meter. Berarti dua dari section river station section 200 menuju 190 sebesar 50 meter. Nah, di sini ada maintenance value, bisa dibilang dikatakan yaitu nilai pasaran minim, di mana masing-masing saya masukkan 0,04 sesuai dengan menginginkan. Nah, di sini seperti saya bilang tadi, nilai bank station ataupun sepadan atau dengan talut sesuai teman-teman ya, sesuaikan di mana yang ingin sesuaikan nantinya seperti itu. Lalu selanjutnya adalah ada construction dan expansion. Mungkin teman-teman bisa mendownload ya di Google juga, mungkin bisa cari pedoman terkait HECRAS, itu saya kira udah banyak, dimana rata-rata untuk constructionnya sendiri dan expansion sendiri yang dimasukkan adalah 0,1 dan 0,3 seperti itu ya. Mungkin cukup ya dari saya. Selanjutnya kita akan beralih menuju ini data. Nah, di sini teman ada dua opsi, di mana untuk masukkan data aliran steady bisa melalui edit. Nah, di sini ada steady flow data ataupun di sini edit atau enter steady flow data. Yang mana aja teman bisa klik. Setelah klik akan muncul opsi seperti ini teman-teman. Nah, di sini awal ada di menu awal, di sini ada terkait river, nama sungainya teman-teman, terus ada ridge, ada nama dari bisa dibilang alirannya teman-teman, yang teman-teman rencanakan apa, masuk dalam banyak sungai apa, terus river stationnya. Nah, seperti saya bilang tadi, untuk steady flow data dia penggunaannya keseragaman teman-teman. Jadi inflow yang masuk disamakan dengan debit puncak yang teman-teman rindukan. Maka di sini dituliskan river stationnya adalah 200. Karena 200 merupakan hulu dari yang teman-teman rencanakan sebenarnya. Nah, di sini untuk PF sendiri itu merupakan debit puncak yang nanti akan teman-teman masukkan ya sebelum dirunning. Apabila teman-teman ingin melakukan perundingan dengan kala ulang berbeda, bisa, dalam artian mungkin teman-teman bisa ingin melakukan perundingan dengan kala ulang 10 tahun dan 25 tahun bisa. Caranya yaitu di sini ada opsi enter atau edit number of profile. Ini teman-teman ganti 2 teman-teman. Terus its boundary conditionnya tinggal teman klik. Nah, di sini akan ada muncul upstream dan downstream. Dalam artian apa? Di sini teman-teman harus mengetahui kondisi ya, bisa bilang kondisi dari hulu teman-teman dan hilir teman-teman. Apabila teman-teman memiliki data tinggi muka air, teman-teman bisa klik non WS, di mana di sini bisa bilang make the boundary for sighted location non surface. Berarti teman-teman tahu kondisinya tinggi muka air itu seperti apa. Teman-teman masukin
debit berapa, ini yang di sini untuk upstreamnya, di hulunya berapa dengan debit berapa, terus ketinggian airnya berapa. Kalau dihilir teman-teman tahu juga apa seperti apa. Nah, kalau critical depth berarti dia kedalaman yang kritis, teman-teman, seperti itu. Nah, untuk normal depth ini biasanya digunakan apabila teman-teman mengetahui terkait slope data yang teman-teman tahu, kemiringan saluran yang teman-teman tahu. Terus untuk rating curve seperti biasa yang berapa dengan stage-nya, dengan berdasarkan waktu ataupun ketinggian nantinya, terus dengan debit berapa seperti itu. Jadi seperti flow hidrograf sebenarnya. Nah, di sini saya mengetahui terkait normal depth saya, teman-teman. Nah, saya memiliki kemiringan slope yaitu 0,06. Dan juga upstream saya 0,06. Saya masukkan seperti ini, teman-teman ya. Sebenarnya ini juga bisa di-combine, teman-teman, apabila teman-teman mengetahui upstream bagian hulu hanya sebatas non-WS dalam artian tinggi muka airnya, sementara di upstream nggak ada, teman-teman bisa combine seperti itu ya. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu teman-teman bisa di sini isi sesuai dengan perhitungan seperti saya bilang tadi. PF1 dan PF2 itu adalah debit puncak yang akan kita masukkan nantinya. Di sini saya sudah menghitung debit puncak yang akan saya hitung. Ini saya masukkan 25 tahun, teman-teman, 198,176, dan di sini 149,335, teman-teman ya. Lalu kita klik option. Di sini bisa mengganti, dimana PF1 yang tadi saya masukkan adalah kala ulang 25 tahun, lalu PF2 adalah kala ulang 10 tahun. Lalu kita klik OK. Nah, ini dengan seperti ini sudah kita cantumkan data yang kita masukkan. Lalu kita klik play data. Lalu kita close. Lalu kita menuju seperti ini, teman ya. Di sini ada dua opsi juga untuk melakukan simulasi. Bisa klik run. Lalu di sini ada steady flow analysis, ataupun di sini perform steady flow simulation. Yang mana saja bisa teman klik. Nah, di sini yang kita sudah menuju tahap terakhir, yaitu penyesuaian terhadap flow regime. Di sini teman-teman bisa memilih untuk flow regime yang teman-teman inginkan, subcritical, dengan float yang sudah teman tahu itu di bawah 1, ataupun supercritical dengan 1, ataupun mengcombine, teman-teman ya, seperti itu. Nah, di sini untuk steady flow file kita masukkan, teman bisa lihat di sini, teman, yang tadi sebelumnya teman masukkan. Oh, ternyata di sini belum, di sini saya simpan, di sini bisa saya simpan. Lalu kita klik key rencana, mungkin ya, teman. Kita klik OK. Kita cek lagi, baik sudah. Lalu kita klik di sini, kita masukkan plan 1. Baik, sudah.
di sini sesuai dengan file data yang kita masukkan key rencana, lalu kita tinggal klik compute teman-teman. Nah, untuk tambahan lagi teman-teman, apabila node type yang teman-teman hasilkan adalah berwarna biru, berarti komputasi yang teman-teman lakukan itu sudah benar. Nah, apabila berwarna merah, berarti ada beberapa kesalahan yang melakukan sebenarnya, baik itu dalam memasukkan data ataupun melakukan simulasi teman-teman. Nah, apabila teman-teman menemukan node type berwarna merah, cara untuk mengetahuinya cukup mudah teman-teman. Bisa kita close, Nah, teman-teman bisa masuk ke view, menu view. Nah, di sini teman-teman bisa lihat summary error warn dan notch. Ini teman-teman bisa klik. Nah, di sini nanti teman-teman akan diberitahukan di mana letak kesalahannya teman-teman ya. Nah, ini bisa lihat di mana letak kesalahan nanti untuk berwarna merah seperti apa cara mengetahuinya seperti itu teman-teman ya. Nah, kita bisa menuju ini profil plot teman-teman. Ini hasil dari runningan yang telah kita lakukan. Nah, ini teman-teman. Jadi untuk profil plot ini ialah profil memanjang yang kita lakukan runningan, dan view cross section ini adalah profil penampang. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini untuk kalau ulang 25 tahun dia berada di atas teman-teman ya. Nah, apabila salah teman-teman, berkebalikan, berarti ada teman-teman melakukan kesalahan. Langkahnya yaitu tepat apabila teman-teman melakukan kesalahan tersebut ialah teman-teman mungkin bisa ini teman-teman melakukan pengecekan data ulang di sini. Nanti teman-teman tinggal hapus dulu, lalu teman isi ulang lagi. Teman bisa dilihat dulu di option ini, lalu teman masukkan ulang lagi teman-teman ya, dengan tata cara yang benar, dan jangan lupa untuk save asnya di sini juga. Nah, teman-teman bisa lakukan lagi untuk compute ulang, melakukan simulasi ulang. Nah, apabila masih terjadi beberapa kesalahan, coba teman-teman cek kembali di settingan komputer teman-teman. Mungkin dimana untuk hacker sendiri tidak bisa menggunakan koma teman-teman ya untuk perhitungannya, tapi menggunakan titik. Mungkin di beberapa di control panelnya di settingan komputer teman-teman bisa teman-teman ubah untuk bisa menjadi titik teman-teman ya. Dan terkait beberapa settingan lainnya itu teman-teman mungkin bisa coba cari teman-teman, dan saya tidak akan membahas di sini seperti itu. Nah, ini penampakannya teman-teman 190 teman-teman ya. Nah, ini sudah benar. Ini untuk cross sectionnya. Nah, lalu untuk selanjutnya tadi profil panjang. Nah, ini merupakan view 3D multiple cross section plot. Nah, seperti itu. Dimana untuk yang gelap, nah bisa kita perlebar. Untuk yang gelap itu dari di kala ulang 25. Nah, bisa dilihat teman-teman ya, dengan kala ulang 25 dia memiliki debit energinya lebih besar pada dengan kala ulang 10 tahun. Nah, dia cukup lebih besar di penampangnya. Nah, ini bisa teman-teman angle-nya bisa teman-teman sesuaikan sendiri dan sesuai ini seperti ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, dari hulu menuju hilir. Berarti, namun di sini yang seperti saya bilang tadi tidak bisa melakukan teman-teman animation control. Dia hanya sesuai dengan debit yang
kita masukkan saja. Apabila kala ulang kita masukkan hanya 25 tahun dan 10 tahun, berarti dia melakukan di kala ulang tersebut itu saja, teman-teman. Kalau kita hanya masukkan 25 tahun saja, berarti hanya 25 tahun saja seperti itu. Kalau kita masukkan 25 tahun, 10 tahun, dan 25 tahun, ini nanti ada 3, teman-teman. Kalau 25 tahun seperti apa, 10 tahun seperti apa, kayak gitu. Namun kalau unsteady beda lagi, teman-teman. Mungkin di video selanjutnya nanti akan saya jelaskan lebih gampang lagi, lebih rinci lagi, seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa melakukan lagi angle-nya seperti apa, di cross section 90 seperti apa. Nah, di sini untuk hasil output tandingan yang teman-teman peroleh, itu teman-teman tinggal klik di sini, teman-teman, view summary of the table by profile. Bisa klik di sini. Di sini lalu akan muncul ya, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman akan muncul. Di sini ada terdapat profil 10 tahun. Bagaimana dengan 25 tahun? Teman-teman tinggal pencet ini. Maaf. Teman bisa pencet option. Lalu teman bisa pencet profil. Nah, di sini teman tinggal klik ini. Ya, teman ya. Teman klik ini, lalu teman pencet OK. Dan di sini akan ada terpampang kondisi 25 tahun seperti kalau ulang 25 tahun 10 tahun seperti apa. Nah, ini perbedaan, teman ya. Berarti pada cross section 200 upper surface elevation-nya, elevasi tinggi muka airnya terjadi seperti ini. Perbedaannya yaitu 0,13 namanya, 0,13 cm. Ini ada velocity channel, berarti kecepatan juga berbeda. Dan lalu mungkin teman-teman bingung tidak ada mengenai LOB, left bank-nya, dan juga ROB-nya. Teman-teman bisa nantinya klik di option lagi, teman-teman ya. Lalu teman-teman bisa klik define table. Nah, di sini teman-teman bisa isi seperti contoh saya masukkan di sini. Saya klik insert column. Lalu saya klik lagi di sini. Saya klik di sini LOB. Di sini banyak opsi sekali, teman-teman. Bisa teman-teman cari apa yang ingin teman-teman tampilkan. Mungkin area channelnya berapa. Nah, di sini saya inginkan LOB, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, di sini, teman-teman ya. Dan di sini juga saya ingin klik ROB. Saya ingin klik ROB. Nah, di sini akan teman-teman jumpai ROB. Sehingga teman-teman juga dapat mendeteksi apakah runningan yang teman lakukan itu meluap atau tidak. Dengan cara, nah, teman-teman dari hasil runningan tadi, teman-teman bisa mengetahui water surface berapa, gitu. Tinggi muka air teman-teman berapa, teman-teman bisa menyesuaikan dengan ini. Apakah dengan LOB? Ternyata dengan LOB tidak meluap, dengan ROB juga tidak meluap. Berarti pada section 200 tersebut aliran yang teman-teman running tidak meluap seperti itu, sampai dengan seterusnya, teman-teman ya. Seperti itu. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa sesuaikan dengan kondisi yang ada seperti itu. Dan ini teman-teman bisa salin menuju Excel, caranya dengan file, lalu copy to clipboard, data and headings. Teman-teman tinggal klik ini, lalu teman arahkan nantinya menuju Excel seperti itu. Seperti itu, teman-teman. Mungkin
sekian tutorial Hackcrash, yaitu tentang simulasi steady, aliran steady. Dapat saya beritahu, semoga bisa teman-teman mengerti, bisa teman-teman pahami dengan mudah apa yang saya lakukan ini, dan semoga bisa bermanfaat juga buat teman-teman, baik itu untuk tugas besar, untuk tugas akhir, maupun tugas kampus dan lainnya. Juga teman-teman, ya mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf teman-teman, sampai bertemu lagi di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.